Kemudian, Bapak Ibu, ini saya buatkan eh, contoh kasus. Contoh kasusnya itu seorang guru, pejabat fungsional ahli pertama, pangkatnya baru 3A, pangkatnya baru penata muda 3A. Nah, per Desember 2023. Nah, angka kredit yang diperoleh 45, ya. Sudah melakukan penilaian kinerja pada Januari Juni 2024. Berdasarkan ekspektasi pimpinan dalam penilaian kinerja, saudara ini, guru kita ini mendapat kategori baik atau 100%. Ini nanti ini kan untuk Januari Juni ini yang sudah ada pada Desember 2023 45. Kalau begini modelnya, begini yang dialami oleh seorang guru, apa yang mereka lakukan? Yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat konversi predikat kinerja ke angka kredit. Itu yang pertama. Membuat konversi predikat kinerja ke angka kredit. Jadi ini data saja Bapak Ibu ya. Data saja. Nanti tinggal menyesuaikan. Nanti tinggal mengisi data ini. Ini namanya konversi predikat kinerja ke angka kredit. Pangkatnya penata muda golongan 3A, ahli pertama. Apa yang dibuat? Konversi predikat kinerja ke angka kredit. Predikatnya baik. Tadi kan 100% ya. Predikatnya baik, persentase 100%. Koefisien per tahun 12,5. Maka angka kredit yang didapat 12,5. Kalau ini 1 tahun. 1 tahun. Setelah itu, setelah selesai membuat konversi predikat kinerja ke angka kredit, maka tugas yang kedua membuat akumulasi angka kredit. Akumulasi angka kredit. Bagaimana cara membuat akumulasi ini? Ini formatnya nanti. Akumulasi ini tahun 2024 periodiknya 6. 6 bulan ini. Tadi kan ini Januari Juni. 6 bulan. Kalau periodiknya Januari Desember, ini diisi 12. Predikatnya baik, persentase 100, koefisiennya 12,5. Angka kredit yang didapat 625. Kenapa 625? Separuh dari 12,5 atau 6 bulan dari penilaian 1 tahun. Jumlah angka kredit yang diperoleh 625. Nah, ini di sini nanti kuncinya Bapak Ibu. Kalau di sininya 6 dapat nilai separuh. Kalau di sini 12 nilainya sama dengan koefisien per tahun. Kalau persentasenya 100 sama, tapi kalau persentasenya 150 itu nilainya sudah melebihi dari koefisien per tahun. Nah, karena nanti 150 dikali satu koefisien per tahun atau 100 dikali koefisien per tahun. Itu namanya akumulasi angka kredit. Setelah dibuat penetapan angka kredit, penetapan eh, apa? Penetapan predikat kinerja ke angka kredit dengan akumulasi angka kredit, maka yang ketiga dibuat penetapan angka kredit. Penetapan angka kredit. Nih, tetap diisi seperti biodata yang sebenarnya, tinggal pindahkan aja nama, NIP, nomor seri karpet, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pangkat. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa tentukan sesuai dengan unit kerja atau instansi dengan biodata atau data Bapak Ibu yang sebenarnya. Hasil penilaian kredit, nah ini Bapak Ibu, ini satu halaman ini gitu. Yang di atas tadi dengan yang ini satu halaman. Hasilnya, maka yang Bapak Ibu perhatikan, nah ini ada beberapa item.
angka dasar yang diberikan, angka kredit jabatan fungsional lama, angka penyesuaian atau penyetaraan, angka kredit konversi, angka yang diperoleh dari peningkatan pendidikan. Ini Bapak Ibu. Yang diperhatikan adalah nomor 2 dan nomor 4. Angka kredit jabatan fungsional lama. Tadi kan 45 angka kreditnya gitu. 45 angka kredit per Desember 2023. Maka ditulis ini di kolom lama 45. Nah, di kolom baru 0 dikosongkan, jumlahnya 45. Kemudian angka konversi. Nah, jadi yang Bapak Ibu isi angka AKJF lama dan angka konversi. Berapa tadi hasil predikat kinerja yang dibuat dalam akumulasi pada penilaian kinerja, maka inilah yang dipindahkan. Ini 6,25. Ini yang betul 6,25. 45 dijumlahkan 45, 625 ditambah 625, jumlahnya 45 ditambah 625, 5125. 5125. Nah, apa yang mesti diperhatikan di bawah itu Bapak Ibu? Angka kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat atau jenjang. Tadi yang bersangkutan ini kan golongannya 3A. 3A itu membutuhkan angka 50 untuk naik pangkat. Angka 50 untuk naik pangkat. Sementara hasilnya sudah 5125. Berarti 5125 itu kalau kita kurangi 150, tinggal lagi 125. Berarti ini namanya kelebihan atau kekurangan angka kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat. Pada kolam ini karena dia berlebih, Bapak Ibu coret yang kekurangan, tinggal kelebihan. Berarti ini artinya berlebih 125. Kemudian untuk naik jenjang butuh 100. 100 dikurang 5125 tinggal lagi 4875. Berarti ini kekurangan. Kekurangan. Nah, berarti ini belum bisa ke 3C. Belum bisa ke guru media, ke guru muda dari guru pertama. Maka yang dicoret adalah kelebihan. Yang tinggal lagi kekurangan anggaran yang harus dicapai. Ini kekurangannya ya, ini kurang. Tapi ini nanti berjalan seiring waktu akan terpenuhi dengan sendirinya apabila yang bersangkutan sudah naik pangkat ke 3B. Nah, ini belum naik jenjang. Ini baru naik pangkat saja, 50. Tapi karena untuk naik pangkat ke 3B sudah memenuhi syarat, maka direkomendasikan dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat atau jenjang setingkat lebih tinggi menjadi penata muda tingkat 1 3B jabatan guru ahli pertama. Nah, ini yang Bapak Ibu buat. Apabila yang seperti tadi permasalahan yang Bapak Ibu alami, maka inilah yang akan Bapak Ibu lakukan. Berarti kalau sudah begini, sudah bisa mengajukan pangkat ke 3B. Apa yang perlu dipersiapkan? Satu, Pak, terakhir yang sama dengan nilai SK yang sekarang. Kemudian dibuatkan Pak integrasi 2022. Kemudian buat Pak konversi 2023. Masih kurang buat nanti Pak konversi Januari Juni 2024. Apabila itu mencukupi, maka Bapak Ibu sudah dapat mengajukan kenaikan pangkat ke pangkat berikutnya atau setingkat lebih tinggi dari pangkat yang ada pada hari ini. Begitu Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu lakukan. Nah, khusus untuk Bapak Ibu guru, siapa yang membuat Pak ini dibuat oleh kepala sekolah, ditandatangani oleh kepala sekolah, kemudian diberikan kepada
guru yang bersangkutan. Kalau itu kepala sekolah, nanti di Pak Kompersinya ini dibuat oleh Dinas Pendidikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, silakan dihitung apa yang Bapak Ibu miliki hari ini dan mana yang belum, bisa nanti dipersiapkan untuk kenaikan pangkat atau jenjang berikutnya.